bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kita menjaga marwah lembaga DPR ini. Jangan sampai menjadi catatan sejarah hitam bahwa saat kita berada di lembaga ini bukan saja ibarat macan ompong, tetapi gigi dan kuku-kukunya semuanya dicabut oleh orang-orang yang tidak pantas melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan usulan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disampaikan oleh Irfan Musir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Agama, Magister Ilmu Komunikasi, anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Pendahuluan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur yang tiada henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam gedung yang terhormat ini, dalam gedung Rakyat Aceh yang kita banggakan ini. Dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPR Aceh, salawat demi salam selalu saja kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan suri teladan yang baik bagi kita agar kita menghormati setiap manusia dimanapun di dunia ini. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Menlu Aceh, saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, saudara PLT Gubernur Aceh atau yang mewakili, saudara Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili, saudara Kapolda Aceh atau yang mewakili, saudara Kajati Aceh atau yang mewakili, saudara Ketua Pengadilan Tinggi Aceh dan pimpinan instansi vertikal lainnya, saudara sekretaris daerah, para asisten, kepala SKPA, biro, saudara rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, dasar pemikiran, hak interpelasi merupakan salah satu hak anggota DPR Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga DPR Aceh terhadap kebijakan-kebijakan lembaga eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 25 ayat 1 huruf H bahwa DPRA mempunyai hak interpelasi. Ketentuan lebih lanjut perihal hak interpelasi DPRA diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 114 ayat 1 menyebutkan bahwa hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 orang. Selanjutnya dipertegas dengan pasal 107 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh menyebutkan bahwa usulan hak interpelasi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRA menjadi hak interpelasi DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRA dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRA yang hadir. Untuk itu, dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Aceh dalam kurung PLT Gubernur Aceh yang penting dan strategis
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, maka DPR Aceh memandang perlu untuk menggunakan hak interpelasinya. 3. Alasan-alasan interpelasi. Adapun alasan yang mendasari DPR Aceh menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh PLT Gubernur Aceh yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat antara lain. 1. Dana refocusing anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) tahun 2020 diperkirakan 1,7 triliun sampai dengan 2,3 triliun. Terkait penanganan pandemi COVID-19, tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Di samping itu, pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Kanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan pada pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Junto pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Junto Surat Keputusan Bersama SKB Menteri dan Menku Nomor 119 garing 2813 SJ dan 117 garing KMK titik 07 garing 2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. 2. Kebijakan pemerintah Aceh dalam kurung PLT Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh. Surat edaran PLT Gubernur Aceh nomor 504 garing 9186 tahun 2020 tentang stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kebijakan gerak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh. 3. PLT Gubernur Aceh tidak menghadiri sidang paripurna DPR Aceh untuk menyampaikan rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 sebagaimana diamanahkan pada pasal 46 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Junto pasal 65 ayat 1, pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 4. Proyek Multies tidak berdasarkan persetujuan garing rekomendasi Komisi 4 dan tanpa paripurna DPR dan bahkan telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPR sebagaimana amanat pasal 92 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun telah dibatalkan melalui surat keputusan DPR nomor 12 garing DPR garing 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak dalam kurung Multies tahun anggaran 2020-2022. Namun pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelalangan proyek tersebut. 5. Pengangkatan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Said Azhari oleh PLT Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sebagaimana surat edaran Kepala BKN Nomor 2 garing SE garing 7 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, bahwa pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Pengangkatan PLT di pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan memperpanjang tersebut.
6. Pengangkatan Saidan Nafi sebagai PLT Ketua MAA oleh PLT Gubernur Aceh melanggar Kanun Aceh nomor 3 tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana putusan PT UN nomor 16G 2019 PT UN tanggal 24 Agustus 2019 junto putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ingkrah. 7. Pemerintah Aceh PLT Gubernur Aceh tidak mengajukan rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan APBAP tahun anggaran 2020 padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 8. PLT Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut. A. Pembahasan di Komisi 3 DPR Aceh tidak pernah dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. B. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh KAPA. 9. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, eksekutif dan DPRA legislatif. Namun dalam kenyataannya, agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran tidak berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh dan DPR Aceh. Junto pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945. 10. Berkenaan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai dengan 9 bahwa saudara PLT Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya, terutama kewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya. Sidang Dewan yang terhormat. Materi interpelasi dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna ini antara lain. 1. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh. A. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak menyampaikan rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2019 dalam sidang paripurna DPR Aceh? Sebagaimana diamanahkan pada pasal 46 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, junto pasal 65 ayat 1, pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. B. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak melakukan pembahasan kembali bersama Badan Anggaran DPR Aceh terhadap hasil evaluasi APBA tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan? C. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tetap melakukan pelelangan garing tender terhadap proyek dengan skema multi-years kontrak tahun 2020-2022 padahal hal ini sudah ditolak oleh Komisi 4 DPR Aceh dengan nomor 86 garing 4 garing 10 2019 tanggal 10 September 2019 dan surat nomor 26 Komisi 4 garing 3 garing 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diperkuat dan dipertegas dengan pelaksanaan sidang paripurna DPR Aceh tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan MOU multi-years kontrak tahun 2020-2022 dengan surat keputusan DPRA nomor 12 garing DPRA 2020 tanggal 22 Juli
pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak multi tahun anggaran 2020-2023. D. Apa alasan saudara PT Gubernur Aceh tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh dalam kurung PAPBA tahun 2020? Padahal menurut regulasi dan fakta yang ada mengharuskan pemerintah Aceh melakukan PAPBA tahun 2020 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan 3. Surat Keputusan Bersama SKP Menteri Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK-07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengawalan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Sesuai dengan keputusan bersama tersebut, DPR Aceh harus melakukan dan menjalankan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBA tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Diktum ke-12. E. Apa alasan saudara PT Gubernur Aceh tidak mengirim TAPA untuk melakukan pembahasan rancangan 2 dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021? Padahal DPR Aceh telah mengundang pemerintah Aceh untuk melakukan pembahasan, tetapi mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak logis. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta tanpa melalui mekanisme pembahasan rancangan 2 dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021. Pemerintah Aceh langsung menyampaikan rancangan Aceh tentang pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021. 2. Refocusing APBA tahun 2020. A. Berdasarkan penjelasan TAPA dalam badan anggaran dan tim Satgas Pengawasan dan Penanganan COVID-19 DPR Aceh bahwa dana refocusing berjumlah 1,7 triliun. Dan pada saat tersebut pemerintahan Aceh hanya baru menggunakan sebagian dana BPT. Dan berdasarkan berita media massa bahwa refocusing sekarang telah menjadi 2,3 triliun. Mohon penjelasan saudara PLT Gubernur Aceh. 7. B. Mengapa saudara PLT Gubernur Aceh sangat tertutup dan tidak transparan dalam menggunakan dana refocusing APBA tahun anggaran 2020? Karena berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan. C. Berdasarkan poin sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, DPR Aceh meminta keterangan saudara PLT Gubernur Aceh kemana saja dana refocusing tersebut digunakan. 3. Kebijakan-kebijakan. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh menggunakan APBA untuk mengangkat tenaga penasihat khusus atau pensus yang ditempatkan pada SKPA dengan jumlah yang terlalu banyak, tidak ideal, yang menurut kami hanya pemborosan anggaran. Padahal pemerintah Aceh telah memiliki SKPA mulai dari sekretaris daerah, pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai staf baik PNS dan tenaga kontrak yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga menurut pandangan DPR Aceh, pengangkatan penasihat khusus ini tidak rasional dan sangat membebani pos anggaran APBA. B. Apa alasan saudara Gubernur Aceh mengintervensi hasil Muberes Majelis Adat Aceh pada bulan Oktober 2018? Dalam Muberes tersebut, Badrul Zaman terpilih secara aklamasi sebagai Majelis Adat Aceh periode 2019-2023. Namun PLT Gubernur Aceh tidak melantik saudara Badrul Zaman, justru melantik saudara Saidan Nafi sebagai PLT Ketua Majelis Adat Aceh. Padahal Majelis Adat Aceh merupakan lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif. C. Saudara PLT Gubernur Aceh melakukan
melakukan pengangkatan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seda Aceh atas nama Said Azhari. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SD-7/2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Dan regulasi apa yang saudara PLT Gubernur Aceh gunakan untuk memperpanjang lagi masa jabatannya. Mohon penjelasan. 4 hal-hal lain. A. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh mengeluarkan surat edaran Gubernur Aceh nomor 504/9186 tahun 2020 tentang stiker BBM bersubsidi? Kebijakan ini telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. B. DPR Aceh menilai penanganan COVID-19 selama ini dijalankan oleh pemerintah Aceh banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran. Karena kenyataan yang kami temukan di lapangan, pemerintah Aceh tidak memiliki cara atau prosedur dalam penanganan pandemi COVID-19. Sampai-sampai hasil pemeriksaan swab harus dikirim ke Jakarta yang memakan waktu sekitar 10 hari. Sedangkan kalau di laboratorium polymerase chain reaction, ini saya agak grogi dikit karena bahasa Inggris, di Universitas Syah Kuala hanya sekitar 3 hari. Tetapi pemerintah Aceh tetap tidak mau bekerja sama dengan laboratorium Musyah dengan alasan: 1. Belum ada izin dari Kementerian Kesehatan RI. 2. Masih memerlukan sirkulasi jaringan. Dan 3. Perlu penambahan fasilitas. Padahal menurut dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Saudara Maimun Syukri, bahwa laboratorium tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah memenuhi syarat sehingga sudah bisa difungsikan. Kami meminta keterangan Saudara PLT Gubernur Aceh. Sidang Dewan yang terhormat menuntut. Demikian laporan interpelasi ini kami sampaikan dalam sidang paripurna negara Aceh. Kami mengharapkan kepada pimpinan negara Aceh untuk dapat menindaklanjuti sebagaimana mestinya, serta lampiran terlampir yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Banda Aceh 10 September 2020 yang menandatangani: 1. Dahlan Jamaluddin SIP. 2. Safarudin Esos MSP. 3. Saifuddin Yahya SE. 4. Zulfadli AMD. 5. Iskandar Usman Al-Farlaki SHI. 8. Tarmiji. 9. Haji Khalili SH. 10. Insinyur Haji Azhar Abdurrahman. 9. Yahdi Hasan. 10. Haja Hasmidah. 13. Sulaiman SE. 14. Ismail Ajalin SE. 15. Mawardi SE. 16. Teguh Muhammad Yunus Yusuf. 17. Tarbiji SP. 18. Martini SPD. 19. Anwar SPD MAP. 20. Saiful Bahri. 21. Irfansa. 22. Hendriono Esos. 23. Muslim Samsudin. 24. Junedi. 25. Haji Ali Basrah SPD MN. 26. Ansari Muhammad SPTN SI. 27. Muhammad Rizki. 28. TR Kemangan SHMH. 29. Hajah Nurlela SH.
Laporan usulan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang baru ini saya bacakan. Selanjutnya ini akan saya serahkan kepada pimpinan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sidang dewan yang terhormat. Setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama penyampaian juru bicara pengusul terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh, selanjutnya kami persilahkan anggota DPR Aceh yang terhormat untuk memberikan pandangannya melalui fraksi terhadap penjelasan pengusul atas hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilahkan. Silakan secara semangat ketua fraksi, menjadi ketua fraksi. Silakan. Izin ketua fraksi.